Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu kembali untuk mata kuliah AIK 3. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kita akan berdiskusi dengan topik kontribusi Muslim pada sains. Islam telah menunjukkan eksistensinya yang amat sangat luar biasa ketika abad 7 saat Bani Umayyah sampai abad yang ke-12 dan 13 Masehi, sebelum Masehi. Perkembangan ilmu dan kecerdasan itu sampai merebak sampai ke Eropa. Digunakan untuk beberapa bidang termasuk praktik kedokteran dan praktik pendidikan. Muslim telah memiliki kontribusi yang begitu besar bagi sains, sehingga jika itu bukan untuk mereka, renaissance atau revolusi ilmiah tidak akan mungkin terjadi. Namun demikian, kita masih bersyukur masih ada beberapa buku yang masih mengcover tentang kapasitas beliau para ilmuwan. Namun juga tidak sedikit buku itu telah berganti nama. Muslim Scientist itu telah menciptakan banyak di bidang yang sangat beragam. Bidang kimia, biologi, geografi, fisika, kemudian matematika, itu banyak yang telah dihasilkan dari ilmuwan Muslim. Kemudian selalu dari beberapa produk dunia keilmuan itu yang juga meluas seperti di perpustakaan, dan ternyata perpustakaan itu pertama kali itu dibangun di dunia Islam. Universitas pertama dibangun oleh Fatimah Al-Fakhri. Apotek pertama dibangun di Baghdad. Demikian juga rumah sakit pertama dibangun di Baghdad. Astrolab pertama dibangun oleh Muhammad Al-Fazari. Pada tahun 700, komplek pabrik industri awal untuk tembikar dan produksi kaca dibangun di Ar-Roqah, Suriah, bahkan 2 km panjangnya, dan berbagai kaca kemurnian tinggi yang sangat inovatif dikembangkan di sana. Bahkan ada 2 kompleks serupa yang juga dibangun, dan hampir 300 resep kimia baru untuk kaca diproduksi di ketiga lokasi. Bahkan resep kimia inilah yang kemudian dikembangkan untuk dari dunia penelitian dikembangkan ke dalam dunia industri. Pada tahun 754, apotek dan toko obat pertama dibuka di Baghdad. Bahkan toko-toko apoteker pertama juga dibuka di dunia Islam. Dan alhamdulillah sekarang sudah marak kembali untuk pengembangan apoteker ini. Pada tahun 763, rumah kebijaksanaan memulai dan gerakan penerjemahan dimulai oleh Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid. Khalifah akan membayar mahal untuk setiap buku yang dibagikan. Itulah sebabnya banyak produk-produk video yang kita dapatkan ketika Harun al-Rasyid ini. Pada tahun 763 pula, Bimaristan pertama rumah sakit dibuka di Baghdad selama kekhalifahan Harun al-Rasyid. Kemudian tahun 780, Jabir ibnu Hayyan, seorang ahli kimia Muslim yang dianggap sebagai bapak kimia, memperkenalkan metode ilmiah eksperimen untuk kimia. Ada destilasi, kristalisasi, filtrasi, dan yang lain-lain. Juga peralatan laboratorium itu juga ditemukan. Bahkan juga temuan-temuan zat kimia. Dia juga mengembangkan resep untuk kaca patri dan mengembangkan lukisan kilau di atas kaca yang sekarang marak dikembangkan dalam dunia industri. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi mendirikan algoritma. Tanpa algoritma, kita tidak akan pernah memiliki komputer. Beliaulah pencetus yang pertama. Tahun 800,
Glasir timah opesifit dikembangkan oleh tembikar Islam. Pelapisan timah oleh proses yang memberikan barang keramik glasir berbasis timah yang berwarna putih mengkilap dan duran. Ini di negara-negara Cina juga mulai dikembangkan sangat banyak dan sekarang sangat marak produk ini. Tahun 870 Abbas Ibnu Firnas lahir. Dia adalah orang pertama yang membuat kaca dari batu kuarsa. Beliau merancang cara pembuatan kaca yang tidak berwarna dan mengembangkan proses untuk memotong batu kristal. Penemuan lain pun juga dikembangkan, yakni rumah simulasi cuaca buatan, di mana penonton tercengang oleh guntur dan kilat buatan. Sekarang ini belum lama dikembangkan oleh industri, oleh pariwisata, di mana penonton bisa melihat. Kemudian tahun 820 Amir Ibnu Bahar al-Jahiz menulis sejumlah karya tentang zoologi, tata bahasa Arab, retorika, dan leksikografi. Karyanya sangat terkenal adalah Kitab Hewan. Ia pertama kali membahas rantai makanan. Rantai makanan ini yang bisa kita lihat pertama kali pencetusnya adalah Amir Ibnu Bahar. Kemudian tahun 820 Ibnu Musa al-Khawarizmi menulis The Competitions, Book on Calculation by Completion and Balancing, yang lebih singkat disebut Al-Jabar atau Al-Jabar. Al-Jabar memberi matematika jalur pengembangan yang sama sekali baru, jauh lebih luas dalam konsep dengan apa yang telah ada sebelumnya, dan menyediakan kendaraan untuk pengembangan sejak subjek di masa yang masa depan. Kemudian tahun 865 Muhammad bin Zakaria Razi lahir, dan sekretumnya ia menggambarkan sebagai alat untuk melelehkan zat dan persiapan obat-obatan. Juga pencetus adanya pengelompokan beberapa unsur yang digagas adanya tabel unsur. Kemudian tahun 1000 Abu Al-Qasim Al-Zahrawi menerbitkan ensiklopedia medis 30 jilidnya, Al-Tasrif, yang tetap menjadi buku teks standar di universitas baik itu Eropa maupun Muslim sampai abad 16. Sesungguhnya sampai sekarang ensiklopedia masih digunakan. Buku ini pertama kali memperkenalkan banyak instrumen bedah. Juga ia menemukan pembalut kapas gips, anestesi oral, anestesi inhalasi, dan spon anestesi. Kemudian tahun 875 Bapak penerbangan pertama adalah ilmu Firman Abbas atau ilmu Firnas Armen Firmantan. Beliau menjadi pencetus dengan gagasan menginspirasi oleh ketika burung terbang. Kemudian beliau membuat suatu industri tergantaraan pun sampai sekarang dalam mengadopsi ilmu burung. Kemudian tahun 880 Al-Dinawari, pendiri botani Arab, menulis kitab tumbuhan, menggambarkan 637 tanaman, bahkan membahas fase pertumbuhan tanaman dan produksi bunga dan buah. Dan ini sebagian dikembangkan untuk industri obat-obatan juga, dan untuk minyak wangi. Kemudian tahun 925 minyak tanah diproduksi dari penyulingan minyak bumi, dan pertama kali dijelaskan oleh Ar-Razi di Baghdad. Dan ini akhirnya digunakan, minyak bumi ini digunakan pula untuk penerangan. Kemudian tahun 1000 di Andalusia, Ibnu Khalaf Al-Muradi menemukan giring roda gigi yang kompleks, giring episiklik, giring segmental, dan jam mekanik. Semuanya itu insinyur Muslim telah menemukannya untuk beberapa pemrosesan pembuatan jam. Kemudian
Ibnu Al-Haytham membuktikan cahaya bergerak dalam garis lurus menggunakan metode ilmiah dengan melakukan berbagai percobaan dan lensa, cermin, refraksi dan refleksi, dan dalam Book of Optics dia dianggap sebagai bapak optik dan pelopor metode ilmiah. Book Optics di sini beliau sebagai seorang ahli fisikawan, akhirnya beliau membuat pula deskripsi yang pertama kali adalah digunakan dan analisis yang benar dari kamera obskur, ruang gelap, dan kamera lubang jarum, dan membangun kamera obskur pertama kali di dunia. Kemudian tahun 1025, Avicenna menunjukkan ensiklopedia 14 volume, The Canon of Medicine, yang tetap menjadi teks standar di universitas di Eropa hingga abad 17. Termasuk beliau menemukan penyakit menular dan pengenalan obat-obatan eksperimental, uji klinik, dan farmakologi klinik. Ini juga membahas neuropsikiatri, gagasan sindrom, dan terapi kanker dini. Jadi termasuk psikoterapi yang beliau temukan pada tahun 1025. Pada tahun 1030 Abu Rayhan Al-Biruni telah menyatakan bahwa cahaya memiliki kecepatan yang sangat cepat sekali. Dialah orang pertama yang berteori bahwa kecepatan cahaya jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Abad ke-12, Muhammad Al-Idrisi menghasilkan peta dunia dan bola dunia. Pertama kali dibuat oleh beliau. Kemudian peta dunia paling akurat pada masanya dan digunakan secara luas selama beberapa abad hingga eksplorasi selama zaman penemuan di Eropa. Pengembangan berikutnya adalah di Eropa. Mulai tahun 1259, Observatorium Marangeh didirikan oleh Nasir al-Din al-Tusi. Ini adalah contoh pertama dari observatorium sebagai lembaga penelitian. Pada tahun 1260, Meriam Portable, tangan pertama Mitfa syarat dengan bubuk mesiu adalah buatan ketika itu digunakan untuk mengusir orang-orang Mongol di pertempuran Ain Jalut. Meriam memiliki komposisi bubuk mesiu yang hampir identik dengan komposisi ideal untuk bubuk mesiu modern. Mereka juga yang pertama kali menggunakan bedak terlarut untuk perlindungan api, dan mereka mengenakan pakaian tahan api yang ditempelkan pada kartrid mesiu. Ini sekarang masih dikembangkan pada tentara TNI kita. Pada tahun 1300 ketika wabah pes Black Death di sini sampai mencapai di Andalusia. Black Death di sini pertama kali ditemukan sebagai suatu bahwa itu penyebab adalah mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia. Pertama kali ditemukan oleh Ibnu Khotimah. Kemudian pada tahun 1720, arsitek galangan kapal Ottoman Ibrahim Effendi menemukan kapal selam yang disebut Tahtel Bahir. Penulis Ottoman Sayyid Fehbi dalam nama keluarga. Jadi beliau ini menggambarkan, bandingkan kapal selam itu dengan buaya. Ilustrasi-ilustrasi itu menjadi penanda bahwa orang-orang ilmuwan kala itu tiada lain dasarnya adalah karena banyak baca Al-Quran, sehingga sebagian besar selain ilmuwan, beliau juga seorang ulama. Demikian beberapa penegasan terkait dengan para ilmuwan kita, ilmuwan muslim yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.